Yang disebut aulia adalah sebagaimana dalam surah Yunus Allah berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa ketakutan atas mereka dan tidak akan bersedih atas mereka. Siapakah aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Menjadi wali Allah itu menjadi orang yang bertakwa, beriman, kemudian bertakwa dengan sebenarnya takwa. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. حيث قال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang beristiwa di atas arsy, atas segala nikmat dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kasih sayang terbesar dari Allah kepada kita adalah di mana sampai saat ini hati kita masih erat memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua hal ini merupakan hal yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dipegang dengan kuat, digigit dengan geraham supaya kita bisa selamat dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan. Kita tiru, kita gugu, kita ikuti semua perintah dan jauhi larangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti jejaknya, memperbanyak salawat kepadanya, kita diakui sebagai umatnya, masuk ke jajaran umatnya yang akan memasuki surga bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kekal abadi selama-lamanya. Hadirin jemaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bulan Sya'ban, bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam, berada di antara bulan haram yaitu Rajab dan bulan yang amat sangat mulia, bulan Ramadan. Para salafus saleh, Nabi SAW, para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu memulai persiapan Ramadan dengan sangat kuat, dengan tekad yang bulat di bulan Sya'ban. Memperbanyak membaca Al-Quran, membuka kitab-kitab ilmu, mempersiapkan diri dengan sepantas-pantasnya, sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan, di mana di sana insya Allah kita semua akan meraih pahala yang sangat banyak dan diampuni rupa-rupa dosa yang telah kita perbuat, karena pintu pahala, pintu rahmat Allah terbuka lebar dan ampunannya amat sangat luas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik, diridhoi, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempersiapkan diri kita dengan baik ke bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah adalah pencipta, kita adalah makhluk. Tidak ada di antara pencipta dan makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja adalah manusia biasa. Bedanya dengan kita, beliau diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga mengenal ada yang namanya kehidupan dan kematian. Tidak ada di antara hidup dan mati. Kalau manusia atau makhluk hidup, kalau tidak mati, tidak ada di antara keduanya. Kita juga mengenal ada istilah laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antara keduanya. Perempuan yang mirip laki-laki atau laki-laki yang mirip perempuan.
Bahkan Rasulullah SAW secara tegas melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan sebaliknya yang menyerupai laki-laki. Maka pilihan-pilihan di dunia ini banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dua pilihan, ada senang, ada sedih, ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ketahuilah bahwa jalan yang ditempuh oleh manusia juga Allah memberikannya dua jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, serta kami juga telah menunjukkan kepada manusia ini dua jalan. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan dua jalan yang dijelaskan, diperlihatkan kepada manusia untuk dititi dalam kehidupan dunia ini adalah jalan kebajikan atau kebaikan, satu lagi adalah jalan keburukan. Allah telah menjelaskan sebab-sebab seorang hamba mendapat kebaikan, mendapat pahala yang nantinya akan dibalas dengan surga. Dan Allah juga telah menjelaskan apa saja amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang termasuk maksiat, kelalaian, kemudian tidak melanggar atau melanggar amalan-amalan yang melanggar perintah Allah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan dosa, kemudian wal'iyadzubillah dibalas dengan neraka. Allah memberikan kepada kita dua pilihan, dua jalan, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Maka manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dihadapkan dengan dua pilihan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia merupakan benar-benar orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan menemukan baginya seseorang penolong ataupun pemberi petunjuk. Maka manusia diberikan dua pilihan, ingin menempuh thariqul huda, jalan petunjuk, atau thariqud dolal, jalan kesesatan. Jalan petunjuk ini merupakan jalan para nabi dan rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk yang sebenar-benarnya oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Atau sebaliknya, orang yang disesatkan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tersesat dalam amalan mereka, mereka menyembah bukan kepada selain Allah, wal iyadu billah. Kemudian selain jalan huda, petunjuk, ataupun jalan dolalah, jalan kesesatan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita dua jalan, yaitu apakah thariqus syukr, jalan syukur menjadi hamba yang bersyukur, atau thariqul kufur, jalan orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia itu jalan. Di antara mereka ada yang menjadi hamba yang bersyukur, dan ada juga yang sangat kufur atas nikmat Allah. Maka kita kembali memilih ingin menjadi hamba yang mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menaati Allah dengan segenap kemampuan, menjauhi larangan Allah dengan segenap kemampuan, atau kufur atas nikmat tersebut, nikmat dan fasilitas yang Allah berikan dalam kehidupan dunia kita gunakan untuk kelalaian, untuk kemaksiatan, bahkan untuk jalan yang kesesatan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam, wal iyadu billah. Hadirin jamaah rahimani Allah wa yakum ajma'in. Tidak cukup sampai di situ. Manusia juga akan diberikan pilihan untuk menjadi dua golongan berbeda. Yang pertama adalah hizbullah, dan yang kedua ada hizbus syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, ulaika hizbullah. Mereka itulah adalah orang-orang atau golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya golongan Allah itu merupakan orang-orang yang beruntung. Siapakah golongan Allah? Mereka adalah para aulia Allah. Aulia
Yang disebut aulia adalah sebagaimana dalam surah Yunus Allah berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa ketakutan atas mereka dan tidak akan bersedih atas mereka. Siapakah aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Menjadi wali Allah itu menjadi orang yang bertakwa, beriman, kemudian bertakwa dengan sebenarnya takwa. Kemudian pilihan yang kedua adalah hizbus syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hizbus syaitan." Ada orang-orang, mereka itulah golongan setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan orang-orang yang merugi. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya dan mengikuti rasulnya, atau yang mengikuti golongan setan menjadi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, saat kematian kita datang di akhirat kelak, hanya ada dua golongan. Yang pertama, ada orang-orang yang syaqiyun. Syaqiyun bisa kita artikan orang-orang yang merugi. Dan juga ada golongan orang-orang yang sa'id, yaitu orang-orang yang bahagia. Dalam surat Hud dikisahkan keadaan di hari kiamat yang mencekam. Yauma ta'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Ketika hari kiamat itu datang, tidak ada satupun jiwa yang berani bercakap berkata kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara orang-orang itu ada yang menjadi orang-orang yang rugi dan ada orang-orang yang bahagia. Fa'ammal ladzina syaqu. Adapun orang-orang yang merugi atau orang-orang yang sengsara, fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Maka tempat mereka adalah di neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Selama langit dan bumi masih ada, masih kokoh, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penjelasan dalam kalimat madamatis samawati wal ardu. Yang pertama, bahwa di negeri akhirat juga ada langit dan bumi tersendiri. Penjelasan kedua yaitu di mana orang-orang yang syaqiyun tadi, orang-orang yang merugi di akhirat yang akan masuk neraka tadi, selama perbuatan syirik atau perbuatan maksiat mereka di dunia, selama mereka hidup sampai mereka mati atau sampai hari kiamat berdiri, karena bumi dan langit masih ada, mereka sudah merugi karena di akhiratnya akan mendapatkan neraka. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang bahagia, fa fil jannah, maka mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzuz, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk golongan sa'id. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari dua golongan atau dua jalan atau dua kelompok yang disebutkan di atas. Yang pertama ada tariqul huda, jalan petunjuk. Yang kedua ada thariqud dhalalah, jalan kesesatan. Kemudian ada juga jalan orang-orang yang banyak bersyukur dan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Kemudian ada golongan Allah hizbullah, orang-orang mukmin. Ada juga hizbus syaitan, orang-orang kafir. Dan ada orang-orang yang bahagia. Su'idu,
mereka akan masuk ke dalam surga. Kemudian ada orang-orang yang celaka, syaqiyun, dan mereka akan masuk ke neraka. Lalu jalan mana yang harus kita pilih? Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang atau jalan para nabi, minan nabiyyina was-siddiqina, dan orang-orang yang jujur atas keimanan mereka, wasyuhada, jalannya para syuhada, wassalihin, dan jalan orang-orang yang salih. Maka jalan siratal mustaqim itulah yang kita titi dan kita tempuh. Wala tattabi'us subul, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka engkau akan terpencar, terpisah dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikian itu yang diperintahkan kepadamu agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Maka kita melihat hari ini, apakah kita ada dalam huda atau ada dalam dhalalah? Hari ini kita menjadi hamba yang syukur atau menjadi hamba yang kufur? Hari ini apakah kita menjadi hizbullah, golongan Allah, atau hizbus syaitan? Hari ini apakah amal-amalan kita menunjukkan bahwa kita ini akan menjadi orang yang su'idu, bahagia, yang dibalas dengan surga, atau syaqiyun, atau merugi dan akan masuk ke dalam neraka? Lihatlah, ketika hari ini kita masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, salat 5 waktu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan dengan sebenar-benarnya, maka pertahankan itu, karena hanya ada 2 pilihan. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk, maka dapat kesesatan. Kalau tidak kita menjadi hamba yang bersyukur, maka kita akan menjadi hamba yang kufur. Kalau kita tidak menjadi hizbullah, mungkin kita akan menjadi hizbus syaitan. Kalau kita tidak akan mendapatkan surga, mungkin kita akan mendapatkan neraka. Maka hidayah ini sangat mahal. Menjadi seorang mukmin adalah nikmat terbesar yang patut kita pertahankan, kita syukuri. Menjalankan ibadah setiap harinya, mulai dari salat, zakat, sedekah, dan lain-lain, puasa, adalah ikhtiar kita untuk selalu menjaga hidayah ini agar tetap ada dalam hati kita. Jangan dilepaskan kenikmatan ini, karena wal'iyadzubillah, resiko dari mengambil jalan selain siratal mustaqim adalah neraka jahim, neraka jahanam, di mana tidak ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan sampai dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa." Apakah sama keadaan orang yang mukmin, orang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, kaman kana fasiqa, seperti orang yang fasik? Orang fasik adalah orang mukmin yang banyak berbuat dosa dan banyak berbuat salah, dan mungkin lupa untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalaikan. Orang fasik, orang mukmin masih mungkin masuk neraka, mungkin ketika ia harus dibersihkan dulu dari dosa-dosa yang belum diampuni atau belum ia minta taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, tidak sama keadaan mukmin yang betul-betul bersih dan diampuni atau orang fasik yang belum bertaubat dan belum meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan menjadi mukmin yang benar-benar, mukmin yang tulus, mukmin yang benar-benar, di mana ketika berbuat dosa kita bersegera untuk bertaubat dan menjadi mukmin yang lebih baik lagi. Kemudian di akhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengistiqomahkan kita dalam petunjuk ini, menetapkan hidayah dalam hati kita, terus-menerus membimbing ujung rambut sampai ujung kaki kita agar selalu beriman kepada Allah, menjalankan segala titah perintah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami, ba'da idh wahab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah dari sisimu kepada kami kasih sayang, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi
Dan kita berdoa juga, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, hai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, tsabbit qulubana ala taatik, dan tetapkanlah hati kami ini pada ketaatan kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah waj'alna min 'ibadika asy-syakirin waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna min hizbika ya Allah ya arhamar rahimin waj'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlil jannah ya wahhab ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.